Jadi yang ada bersifat terbuka, ada yang sangat kayak macam untuk paling ekstrim untuk 16 PF itu dia tidak bisa menahan emosi ketika ada masalah langsung frontal. Nah itu paling rendah tingkat pada rendah. Ada yang terbuka dia open. Biasanya kalau untuk kategori baik itu pada level 4, 5, 6, dan 7. Yang akan saya tambahkan di sini tentang hasil penilaian kompetensi, di mana dari sisi pemetaan itu kalau kita bisa bilang hasilnya sudah cukup optimal. Kami bisa membandingkan ini jika kita bandingkan dengan penilaian-penilaian terdahulu. Memang menarik disampaikan hasil ya dari tabel ini, gap yang dilihat itu atau yang dihasilkan itu hanya 20%. Pengalaman kami beberapa perangkat daerah yang lain itu hasilnya sampai 40-an bahkan mendekati 50%. Dan dari hasil ini bisa saya contohkan untuk kompetensi inisiatif, nilainya di 72%. Itu berarti untuk tingkat inisiatif dari ASN di inspektorat itu sudah mulai proaktif untuk bekerja, walaupun beberapa itu masih menunggu. Sedikit agak berbeda kan nomor 8. Mungkin Pak sedikit menerangkan yang nomor 8. Ya. Untuk integritas di level ini level 4 yang kami minta untuk, karena ini penilaian untuk seorang pejabat fungsional yang tidak memiliki bawahan, sehingga minimal kami harapkan dari seorang pejabat fungsional itu sudah bisa mengingatkan orang lain, memberikan teguran, mengingatkan, kemudian mengoreksi, lalu memberitahu rekan kerja, memotivasi mereka untuk bekerja sesuai dengan aturan. Ada orang punya potensi baik, jadi lahir dalam keluarga yang baik dan ini. Tapi setelah dunia kerja kompetensinya turun. Kenapa? Dia berproses dari bawah dengan matang. Sebelum selesai, saya izin Pak Moderator, kami akan menyampaikan hasil lengkap dengan berita acara penyerahan. Saya kembalikan. Dari 8 kompetisi inisiatif boleh dikatakan sangat rendah untuk institusi, dalam artian nanti mungkin personal di dalamnya. Yang saya mau tanya, inspektorat ini kan birokrasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan kaitan dengan inisiatif yang paling rendah itu apa? Apakah kaitan yang pekerjaan yang bernilai misalnya inovasi? Kan kita mau, kita pada sesuatu merasakan diskusi sedikit, contoh. Kecuali kalau memang sudah diperintahkan oleh pimpinan, staf tidak melaksanakannya, mungkin ada persoalan. Ini mungkin mohon penjelasan dari teman-teman. Sekian Mas. Terima kasih. Ya, benar. Terima kasih kepada Kepala Badan, juga pejabat struktural dan kawan-kawan sekalian. Mungkin ada 2 pertanyaan dari saya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mungkin antara inisiatif dan juga taat. Nah, mungkin ini menurut pengalaman pribadi. Ketika kita terlalu taat terhadap sesuatu, artinya terhadap undang-undangan atau terhadap SOP atau terhadap mekanisme yang sudah ditetapkan di SKPD atau di organisasi, itu menimbulkan inisiatif itu berkurang. Nah, mungkin bisa bisa dijelaskan lagi, karena ketika kita mau melakukan sesuatu, kita berpikirnya ada aturan atau tidak. Ketika itu tidak ada aturannya atau tidak ada ini, menjadi beban bagi kami, apalagi kami sebagai pemeriksa, sehingga ketika melakukan sesuatu yang baru itu selalu merujuk pada ada aturan atau tidak. Kemudian dia ini secara etika dia masuk atau tidak. Itu mungkin dari segi kami, dari segi pengawas, begitu, sehingga melakukan suatu beberapa inisiatif itu kadang-kadang terbentuk dalam pikiran kami itu seperti itu, sehingga memang terlihat agak bertolak belakang antara ketaatan dan ini inisiatif. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi kita lihat bahwa ternyata kita banyak juga yang masih belum mencapai berorientasi pada satu level lebih tinggi, begitu. Tadi sekitar 60%. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana tindakan-tindakan dan juga pola pikir yang harus kami terapkan
supaya kami itu melakukan pekerjaan sesuatu selalu berorientasi satu level lebih tinggi. Nah, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Baik. Kalau saya, mungkin saya melanjutkan saja apa sudah dua teman-teman dahulu. Jadi harus dilihat inisiatif kerjasama, adaptasi dan orientasi yang kita kurang optimal. Hal menyangkut inisiatif itu pasti ada, tetapi dia kan pasti bertolak dengan ketaatan. Kalau kita taat, kita melaksanakan sesuai apa yang sudah ada, SOP seperti itu contohnya. Nah, kalau kita tidak taat, itu kan berbeda. Kita mau inisiatif. Itu dua hal ya. Level lebih tinggi Pak Bernard. Jadi gini, kalau Pak Bernard sekarang auditor apa? Ya, auditor muda. Kalau Pak Bernard bisa bekerja di sekarang di auditor muda, tapi bisa seperti media, alangkah lebih baiknya. Contoh tadi yang Pak Han sampaikan bahwa integritas. Ada batas-batas di mana Pak Bernard di level, saya tidak ingat level berapa, tapi baru mampu satu tingkat lebih. Nah, itu yang dimaksudkan. Jangan sudah saya puas tuh. Hari ini saya diminta inspektur periksa sekian item. Waktu masih banyak nih, Pak Pius, waktu masih banyak begini. Sudah lebih baik saya pulang hotel, saya tidur. Bapak Ibu tidak mau kerja lebih keras sedikit untuk melihat yang lain. Itu maksudnya. Paham ya? Kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak memaksakan diri kita melebihi kemampuan yang kita punya. Kalau olahraga gini inspektur sebenarnya itu kita tuh melatih Bapak Ibu daya tahan. Olahraga masa kita salah sedikit, sudah saya berhenti, susah atau ada robek sedikit. Tapi kalau Bapak Ibu punya daya tahan kuat, sepatu robek juga sudah lagi belum 30 menit. Bila perlu saya 1 jam lompat dulu supaya saya sehat. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak pernah memaksakan diri satu tingkat lebih dari Bapak Ibu punya kemampuan. Oke ya, paham Pak Bernard? Saya pikir kira-kira pertanyaan saya jawab seperti itu. Pak Anies, kalau sudah puas, terima kasih. Terima kasih Ibu Kapan yang kami terjawab karena 3 orang penanya tadi lama saya bisa ditutup. Dengan demikian kita tidak buka lagi termin berikut. Agenda berikut adalah jadi kita lihat coba angka di depan 1 sampai 8. Tadi yang red tadi 1 sampai 8 tadi. Yang mulai dari inisiatif tadi. Jadi inisiatif itu nilai 0 sampai 100. Ya, lihat di standar. Bagaimana kita membacanya? Adaptasi terhadap perubahan dan seterusnya. Standar kita 100. Ternyata waktu dinilai sekian kita ASN ini, inisiatif ini 72 saja. Artinya Bapak Ibu perlu kreasi-kreasi untuk mencapai standar 100. Makanya tadi saya sampaikan, ini titik 0 di tahun 2022, hasil kerja 2021. Kerjasama, Bapak Ibu ini sudah bagus kerjasama, tapi dari kunci dari beberapa indikator pertanyaan, Bapak Ibu tuh kerjasama hanya 77. Standarnya berapa? Standarnya 100. Jadi waktu dapat beban yang lebih berat, terimanya sudah dengan enak. Karena Bapak Ibu tuh sudah cukup kulit, itu dibentuk bertahun-tahun, ternyata kekulitan ASN Inspektorat yang diuji kemarin, yang tidak diuji tidak masuk. Yang diuji kemarin itu 79. Bapak Ibu belum ulet, karena standarnya ASN itu ulet di 100%. Artinya yang kau sejungkir balik itu belum bagus. Penilaian masih kurang optimal. Hanya tadi kan Ibu bilang, karena kurang optimalnya kita sudah 72, 73, 77, 74, cukup optimalnya 79, maka Bapak Ibu lebih memperbaiki pelayanan,
tambah 2 angka Bapak Ibu cukup optimal. Apakah itu sudah bagus? Belum bagus, karena Bapak Ibu masih cukup optimal. Bapak Ibu perbaiki lagi. Bapak Ibu di angka 100 seperti nomor 8, 100 saja Bapak Ibu sudah optimal. Nah, dari waktu ke waktu kita tidak boleh puas dengan kondisi ini. Kalau Bapak Ibu bilang begini, adaptasi terhadap perubahan 73, penilaiannya kurang optimal. Bapak Ibu, ketemu setelah bagus ini itu mental block. Bahwa Bapak Ibu tuh memblok diri, sudah merasa hebat terhadap perubahan, ternyata belum. Tapi tidak berarti tahun depan ketemu 100 semua, tidak juga. Kita ada 106 orang dengan pribadi yang berbeda-berbeda. Hasil penilaiannya adalah di capaian itu. Jadi penilaian ini hanya potret. Apakah kita mau berubah lebih baik? Nah, karena Bapak Ibu sudah melihat 1 sampai 8, ini bisa berubah dengan hasil yang seperti ini. 4 masih merah. Yang saya katakan tadi, jangan bangga menjadi yang terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka dengan hasil ini kita akan mempelajari poin-poin apa yang akan kita lakukan perubahan-perubahan, karena kita ada 106 orang termasuk pimpinan, termasuk inspektur, supaya 3 tahun ke depan kalau kita diberikan kesempatan untuk dinilai, maka pastinya kita akan lebih baik hasil penilaiannya, karena sudah ada standar. Jadi kalau Bapak Ibu pakai zaman kuno yang orang bilang model begitu tidak akan berubah, itu keliru, karena sudah ada alat tes dan harus mempercayai alat tes ini. Kalau kita tidak mau melakukan perubahan, maka organisasi kita ya stagnan gitu. Jadi ini sebagai masukan Bapak Ibu. Nah, kurang optimal ada 4. Tapi kita kalau sudah tahu, ya kita. Contoh Ibu bilang kemarin, Bapak Ibu integritas sudah bagus, ya jangan turun lagi. Minimal di situ tempatnya karena sudah optimal, bisa lebih baik. Jadi pada saat Bapak Ibu disejajarkan dengan pegawai pemerintah negara maju, Bapak Ibu sudah standar, sudah bisa bersaing karena kita nilainya sudah ada. Seperti itu kurang lebih. Itu nanti kita akan pelajari, kita terima. Nanti Bapak Ibu, ahli media, pejabat struktural, Pak Sek akan membuat jadwal untuk kita rapat. Kita melihat apa sih masih kurang yang perlu kita rubah. Tapi Bapak Ibu perlu saya memberikan apresiasi karena Bapak Ibu termasuk tim terbaik di provinsi. Tidak mungkin kita semua bekerja dalam rel. Dia tidak boleh keluar dari rel. Tapi inisiatif untuk kita terus menerus lakukan itu harus ada dari diri masing-masing. Saya tidak bermaksud mengulangi, hanya ada hal menarik yang ingin kami garis bawahi, bahwasanya potensi sesuatu yang sudah ada berhubungan dengan karakter kita bawa lain. Kemudian kompetensi, ada pengembangan di sana. Maka apa yang sudah kita raih cukup optimal, mesti berada di 2 kerangka berpikir ini. Dan untuk itu terima kasih juga bersama tim yang sudah memberi kepada kami hari ini sesuatu yang baru. Ya, ada inisiatif, ada adaptasi terhadap perubahan, ada kerjasama, ada orientasi terhadap pelayan. Ini catatan krusial, mesti kita berubah. Tetapi tidak seperti Superman dalam koridor seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Santi Santiong, Nama Budaya. Kebajikan, Shalom, Survei, sehat. Bapak Ibu silakan minum.